Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji dan membaca risalah Al-Fiqhul Muyassar lil Mar'atil Muslimah yang ditulis oleh Syekh Dr. Mahmud Al-Misri hafizahullah ta'ala. Jamaah sekalian, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah berkaitan tentang masalah sholat witir. Kita sudah sebutkan sebelumnya bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa sholat witir adalah bagian daripada qiyamul lail. Ya, karena memang dikerjakan pada malam hari. Dan ulama yang lain berpendapat bahwa sholat witir ini adalah sholat sendiri dan bukan termasuk dari qiyamul lail. Nah, berkaitan tentang masalah hukumnya jamaah sekalian, bahwa para ulama juga memiliki beberapa pandangan. Ya, setidaknya ada dua pendapat dari kalangan para ulama berkenaan tentang masalah hukum sholat witir. Di antara mereka ada yang mengatakan hukumnya wajib. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya hukumnya wajib, dan ini pendapat yang diusung oleh Al-Imam Abu Hanifah dan ulama yang mengikuti pendapat beliau. Ya, di sebagian ada yang mengikuti pendapat ini, tetapi seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Munzir rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa wala a'lamu ahadan wafaqa Aba Hanifata fi hadha. Kata Al-Imam Ibnul Munzir bahwa saya tidak mengetahui seorang pun, seorang dari kalangan para ulama yang berpendapat sesuai dengan pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah ini, yang mengatakan bahwasanya sholat witir itu hukumnya wajib. Ala kulli hal, Al-Imam Abu Hanifah mengatakan wajib memiliki sandaran dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hanya saja hadis ini dinilai lemah oleh para ulama. Disebutkan di situ dari sahabat Abu Hurairah secara marfu'an, disebutkan malam yutir falaisa minna, barang siapa yang tidak sholat witir maka bukan termasuk dari kami. Tapi hadis ini lemah. Ya, hadis ini lemah, dinilai lemah oleh para ulama, diantaranya adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ada hadis yang lain yang dijadikan sandaran sehingga beliau mengatakan hadis witir itu wajib. Di situ disebutkan dari hadisnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu secara marfu, al-witru haqqun. Salat witir itu adalah hak.
Para ulama ketika menjelaskan lafaz hak menyebutkan ada dua makna. Hak di sini maksudnya sesuatu yang tetap, jelas, ada dalilnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan terkadang dimaknai dengan wajib. Dan para ulama menyebutkan bahwa lafaz hak di sini dimaknai dengan makna yang pertama, yaitu makna bahwasanya sholat witir itu memang sesuatu yang disyariatkan. Jadi tidak dimaknai dengan yang makna kedua, yaitu makna wajib. Nah, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan sunnah muakkadah, dan inilah yang dipilih oleh penulis risalah ini. Beliau mengatakan bahwasanya sholatul witri sunnatun muakkadah fi kulli lailah. Sholat witir itu adalah sunnah muakkadah, yakni sunnah yang ditekankan pada setiap malam. Dan ini pendapatnya mayoritas ulama, mengacu kepada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan innal witra laisa bihatmin wala ka salatikumul maktubah, walakin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam autar faqal ya ahlal Quran autiru fa innallaha witrun yuhibbul witr. Kata Ali radhiyallahu an, sesungguhnya sholat witir itu tidak wajib dan tidak seperti sholat kalian yang wajib. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat witir, dan beliau bersabda, wahai para pembaca Al-Quran, wahai para ahli Al-Quran, sholat witirlah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu witir, yakni ganjil, dan Allah menyenangi yang ganjil. Nah, ini adalah merupakan sandaran pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya hukum sholat witir itu adalah sunnah muakkadah. Dan ini sekali lagi pendapatnya mayoritas ulama. Adapun yang mengatakan wajib, maka sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Munzir tadi, bahwa ini adalah merupakan salah satu pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah secara menyendiri, dan beliau mengatakan saya tidak mengetahui seorang pun ya yang mengikuti atau yang sepakat dengan pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah ini. Wallahu a'lam. Nah, mengenai tentang masalah waktu sholat witir jamaah sekalian, bahwa pada asalnya sholat witir boleh dikerjakan di kapan saja pada malam hari, setelah sholat isya tentunya, sampai kemudian masuk waktu subuh, maka itu adalah akhir daripada sholat witir. Jadi orang mau sholat witir langsung setelah isya boleh, atau nunggu tengah malam boleh, atau nunggu sepertiga malam yang terakhir boleh, dan ini yang lebih utama. Dan ini yang lebih utama. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innallaha qad amaddakum bi sholatin hiya khairun lakum min humurin na'am. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membentangkan ini sholat yang itu lebih baik daripada unta merah. Wahiyal witru, yaitu sholat witir.
fasalluha fi ma bainal isya'i ila tulu'il fajr. Maka sholat witirlah pada waktu antara sholat isya dan terbitnya fajar. Jadi menunjukkan bahwa waktu sholat isya ini, waktu sholat witir ini mulai dari setelah sholat isya sampai terbitnya fajar shodiq, yakni sampai datangnya waktu subuh, maka boleh. Bahkan di hadis yang lain disebutkan bahwa hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan min kullil laili qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalil laili wa awsatihi wa akhirih fantaha witruhu ila sahar. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, di setiap malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh telah sholat witir. Pada awal malam, pada pertengahan malam, dan pada akhir malam. Dan selesai witir beliau sampai waktu sahur. Ya, sampai waktu sahur. Maka ini adalah ketetapan atau petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai tentang masalah waktu sholat witir. Ya. Tetapi sekali lagi bahwa kalau kita mencari yang paling utama, maka tentu di sepertiga malam yang akhir, ya, karena di situ ada keistimewaan tersendiri di mana Allah Subhanahu wa taala ya turun langit bumi dan ya, mengatakan kepada hamba-hambanya, siapa yang minta ampun maka aku ampuni, siapa yang minta kepada aku berikan, dan seterusnya. Nah, maka ini adalah mengenai masalah waktu pelaksanaan sholat witir. Kecuali bagi misalnya orang-orang yang memang punya kekhawatiran, kalau dia tidur dia biasanya nyenyak dan tidak bangun-bangun kalau tidak dibangunkan. Maka keadaan orang yang seperti ini tentu kita katakan lebih utama bagi dia langsung sholat witir ketika dia sebelum tidur. Oleh karena itulah dalam sebuah riwayat dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyukum khafa alla yakuma min akhiril laili falyutir thumma liyarqud. Siapa saja di antara kalian yang khawatir untuk tidak bisa bangun di akhir malam, maka hendaklah dia sholat witir kemudian dia tidur. Wa man wasiqa biqiyamin min akhiril laili falyutir min akhirih. Barang siapa yang percaya atau yakin untuk bisa melaksanakannya pada akhir malam, maka hendaklah dia melaksanakannya pada sholat witir pada akhir malam. Kenapa? Kata beliau, fa inna qira'ata akhiril laili mahduratun wa dzalika afdal. Karena membaca Al-Quran pada akhir malam ini mahdurah, yakni dihadiri oleh para malaikat. Ini disaksikan oleh para malaikat, dan kata beliau wadzalika afdal, dan itu yang lebih utama. Di hadis ini menjadi nas menunjukkan bahwa waktu sepertiga malam yang terakhir ini adalah waktu yang lebih utama, lebih afdal dari
yang lainnya di dalam melaksanakan atau pelaksanaan sholat witir. Nah, tadi bagi orang-orang yang khawatir tidak mampu, maka tentu keadaannya berbeda. Yang utama bagi dia adalah dia kerjakan sebelum dia tidur daripada dia ketiduran dan dia tidak mampu untuk bangun. Oleh karena itu, hal ini juga terjadi di kalangan para sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada Abu Bakar radhiyallahu an, mata tutir, kapan kamu sholat witir wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, utiru qabla an anam, aku sholat witir sebelum saya tidur. Kemudian beliau bertanya kepada sahabat yang lain, yakni Umar. Kata beliau kepada Umar, mata tutir, kamu kapan witirnya? Kata Umar, anamu summa utir, saya tidur dulu kemudian saya sholat witir. Dan mendengarkan penuturan kedua sahabatnya ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkarinya, ya. Tetapi beliau paham bahwa seperti inilah keadaan manusia, berbeda-beda. Maka beliau mengatakan kepada Abu Bakar, akhadta bil hazmi au bil wathiqah. Dan kepada Umar beliau mengatakan akhadta bil quwwah. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar, kamu telah memilih sesuatu yang hati-hati. Kepada Umar beliau mengatakan, kamu telah memilih sesuatu yang itu sesuatu yang kuat, ya, dimana Umar radhiyallahu an merasa bahwa dia mampu untuk bangun, dia yakin bisa bangun, maka dia memilih waktu setelah dia bangun tidur baru dia sholat witir. Ala kulli hal, kembali kepada keadaan kita masing-masing, mana yang lebih maslahat bagi kita. Ya. Tadi bagi orang-orang yang memang yakin tidak akan bangun, maka baginya lebih utama dia sholat witir sebelum dia tidur. Nah, terkait tentang masalah rakaat sholat witir jamaah sekalian, maka berdasarkan nas atau hadis-hadis yang ada menunjukkan bahwasannya witir boleh 1 rakaat minimalnya, boleh 3 rakaat, boleh 5 rakaat, boleh 7 rakaat, bahkan boleh 9 rakaat. Ini semuanya memiliki sandaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu pelaksanaannya ada perbedaan ketika kita sholat witir 1 rakaat dengan 3 rakaat atau 5 rakaat atau 7 rakaat atau 9 rakaat. Mengenai bolehnya kita sepakat karena memang seperti itu dalil yang ada. Nah, bagi orang yang sholat 1 rakaat, ya, karena memang juga di situ disebutkan fa idza khiftas subha fa'autir biwahidatin, kalau kamu khawatir keburu masuk waktu subuh, maka sholat witir 1 rakaat. Nah, ini menjadi dalil tentang minimalnya sholat witir itu adalah 1 rakaat. Ya, caranya tentu umum bagi kita dan kita sudah paham, ya, sholat 1 rakaat habis itu salam. Nah, ada orang bangun, ya mungkin karena kelelahan, terus bangun-bangun, ya kurang 5 menit lah masuk waktu, atau kurang 10 menit masuk waktu subuh. Dia bisa wudhu atau mungkin buang air dulu, masih ada waktu, dia sholat witir. Karena kalau sholat tahajud misalnya mungkin nggak keburu.
Kondisi seperti inilah hadis ini diamalkan. Kalau kamu khawatir keburu subuh, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salat witir 1 rakaat. Nah, bagaimana dengan yang 3 rakaat? Ya, salat 3 rakaat ada 2 caranya. Salat 2 rakaat, setelah itu salam, habis itu 1 rakaat baru salam. Atau digabung langsung 3 rakaat dengan 1 kali salam, 1 kali tasyahud dan 1 kali salam. Ini boleh dilakukan yang seperti ini. Nah, bagaimana dengan yang 5 rakaat? Di dalam sebuah hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi sab'in wa bi khamsin la yafsilu bainahunna bi salamin wala kalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa salat witir dengan 7 rakaat, dengan 5 rakaat, dan beliau tidak memisahkan antara rakaat-rakaat tersebut dengan salam dan dengan perkataan. Artinya bahwa salat beliau langsung 7 rakaat langsung, 5 rakaat langsung. Di rakaat terakhir itulah baru kemudian beliau tasyahud dan beliau salam. Nah, ini berdasarkan hadisnya Ummu Salamah. Ya. Di riwayat yang lain disebutkan, ini kalau 5 rakaat seperti itu, jadi 5 rakaat langsung. Di rakaat yang kelima baru kemudian tasyahud dan salam. Di riwayat yang lain disebutkan bahwa 7 rakaat itu juga boleh dengan 2 tasyahud, dengan 2 tasyahud, tapi 1 salam. Jadi tasyahud yang pertama di rakaat yang ke-6. Setelah itu bangkit untuk menuju ke rakaat yang ke-7, kemudian tasyahud dan salam. Jadi 2 tasyahud, 1 salam. Begitu juga dengan ketika orang sholat witir 9 rakaat, maka disunnahkan untuk tasyahud pada rakaat yang ke-8, setelah itu lanjut ke rakaat yang ke-9, kemudian tasyahud dan salam. Jadi tasyahud yang pertama di rakaat sebelum terakhir dan tidak salam, sementara tasyahud yang kedua yang diikuti dengan salam di rakaat yang terakhir. Jadi bagi orang yang ingin sholat 7 rakaat atau 9 rakaat, maka seperti itu cara pelaksanaannya, bahwa tasyahud di rakaat sebelum terakhir tanpa salam, setelah itu di rakaat terakhir nanti tasyahud dan salam. Dan ini mengacu kepada hadisnya Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan tentang sholat witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sholat witir 9 rakaat. Kata beliau, wa yusalli 9 rakaatin la yajlisu fiha illa fis saminah. Beliau sholat 9 rakaat dan beliau tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke-8. Ini maksudnya tasyahud di situ. Summa yanhadu wa la yusallim, kemudian beliau bangkit dan beliau tidak salam. Jadi pada rakaat yang ke-8. Summa yaqumu at-tasi'ah, kemudian beliau melanjutkan rakaat yang ke-9. Summa yaq'ud, kemudian beliau duduk. Fayadhkurullaha wa yahmaduhu wa yad'u, beliau berzikir kepada Allah, memuji Allah dan berdoa kepada Allah. Summa yusallimu tasliman yusmi'unahu, kemudian beliau salam
dengan ucap salam yang diperdengarkan kepada kami. Nah, ini mengenai tentang jumlah rakaat salat witir. Nah, mengenai bacaan yang dibaca jamaah sekalian, bahwa mengacu kepada hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil witri bisabbihisma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad fi rak'atin yakni fi kulli rak'atin suratan atau suratun minha. Nah, ini bacaan bahwa sunnah, dan ini yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rakaat pertama membaca surat Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la. Di rakaat yang kedua membaca surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Dan di rakaat yang ketiga membaca surat Al-Ikhlas, yakni Qul huwallahu ahad. Apakah tidak boleh baca surat yang lain? Boleh. Boleh. Ya, terkadang juga kondisi menuntut kita sholat tarawih sementara yakni waktu, misalnya waktu mulai kerja mepet. Kalau baca Al-A'la itu lumayan panjang, bisa-bisa terlambat. Maka bagi orang yang diamanahi misalnya menjadi imam, ya tidak bisa kemudian mengatakan, oh ini kan sunnah, kita harus baca ini. Sementara karyawan misalnya, atau ini menjadi makmum di belakangnya, karyawan yang mereka sudah ditentukan dan mereka punya akad dengan perusahaan tempat dia kerja bahwa jam sekian sudah harus masuk. Maka seorang imam harus jeli dalam masalah ini, karena tidak ada larangan membaca surat yang lain. Tidak ada dalil yang mengatakan tidak sah kalau bukan baca surat Al-A'la pada rakaat pertama, surat Al-Kafirun pada rakaat kedua. Tidak ada. Tetapi lihat kondisi. Kalau memang waktunya longgar, maka silahkan. Ini tentu seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau ternyata itu harus berbenturan dengan sesuatu yang wajib untuk ditunaikan, maka cari surat yang lebih pendek. Surat Al-Asr rakaat pertama, surat kemudian Al-Kautsar rakaat, surat Al-Ikhlas rakaat ketiga. Tidak ada masalah karena memang kondisi seperti itu. Nah, di dalam sholat witir ini jamaah sekalian, ada sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kunut. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan cucunya Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu tentang masalah bacaan doa sholat. Ada doa kunut witir. Ini Allahumma dini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man alait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Ya. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad